Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Minarti Agustin, absen 11 dari kelas 11 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 11, yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang A. Pengertian toleransi, B. Pentingnya perilaku toleransi, dan C. Menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. 1. Pengertian toleransi. Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Sebaliknya, perbedaan bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. 2. Pentingnya perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru, perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, maupun pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu wa minhum man la yu'minu nabi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabu faqul li amali wa lakum a'malukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, maksudnya Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 41. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. 1. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Dua golongan umat itu, yang pertama adalah ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. 3. Menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasakan benci dan cinta. Dengannya pula, manusia bisa melakukan persahabatan maupun permusuhan. Dengannya pula, manusia bisa mencapai kebahagiaan ataupun kesengsaraan.
Hanya nafsu yang telah berhasil diizinkan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kemuliaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Akhir-akhir ini sering sekali tindakan kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman, banyaknya orang menghujat dan berakhir dengan kekerasan. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nassa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, maksudnya qisas, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. 1. Nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. 2. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seseorang manusia dengan maksud jahat yang merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seseorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. 3. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti dokter, perawat, atau polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka, menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian, bagikan penyelamatan sebuah masyarakat dari kehancuran. Tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Berikut perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. 1. Saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang yang berkeyakinan lain tidak boleh memaksa keyakinan kepada kita. Dengan memperlihatkan perilaku berakhlak mulia, insya Allah orang lain akan tertarik. Rasulullah SAW selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapapun, termasuk musuh-musuhnya. Banyak orang-orang kafir yang tertarik kepada akhlak Rasulullah, lalu masuk Islam karena kemuliaannya. 2. Saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. 3. Belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh lain. Bantulah orang-orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindakan kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, harus sadar bahwa mengganggu itu akan menyakitkan. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita sendiri?
masih banyak lagi contoh perilaku toleransi yang harus kita miliki. Dengan toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati, akan terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.